Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal fisika kuantum dan selamat menyaksikan. Nah, berikut ini adalah soal-soalnya dan mari langsung saja kita menyelesaikan dari soal nomor yang pertama. Baik, jadi kita akan mulai untuk penyelesaian soal nomor 1, osilator harmonik. Nah, di situ diketahui massa balok atau M-nya itu sama dengan 2 kg. Lalu konstanta Pegas atau K-nya itu sama dengan 25 Newton per meter. Lalu A-nya atau simpangan maksimum itu sama dengan 0,4 meter. Nah, di situ pada soalnya itu dilepaskan dari keadaan diam ke energi total dan akan menjadi energi potensial maksimum. Maka pada pertanyaan bagian A itu energi total dan juga frekuensi osilasi atau untuk klasik. Nah, untuk itu yang pertama kita tinjau adalah energi total untuk osilator harmonik. Jadi kita menggunakan persamaan energi sama dengan 1/2 K atau konstanta dikali dengan A kuadrat. Selanjutnya kita substitusi nilai yang dari diketahui ini ke dalam persamaan ini sehingga E sama dengan 1/2 K ini kita masukkan nilai dari konstanta ini sama dengan 25 Newton meter dikali dengan nilai dari ini sama dengan 0,4. Ini kita kuadratkan 0,4 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita jumlahkan, maka E sama dengan 1/2 25, kita tetap tuliskan 25 Newton per meter dikali 0,4 kg kali 0,4 kg sama dengan 0,16 kg. Selanjutnya kita jumlahkan lagi, maka E sama dengan 1/2 25 Newton meter ini dikalikan dengan 0,16 sehingga menjadi hasilnya 4. Lalu kita kalikan E sama dengan 1 dikali 4 dibagi 2 sama dengan 2 Joule. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai untuk energi osilator harmonik, kita cari lagi untuk nilai dari frekuensi sudut. Nah, persamaan untuk frekuensi sudut ini omega sama dengan akar dari K per dengan M. Maka kita substitusikan nilai menjadi omega sama dengan akar dari nilai dari K ini sama dengan 25 Newton meter. Lalu nilai dari massanya ini adalah 2 kg. Nah, setelah itu kita langsung bagi 25 Newton meter bagi dengan 2 kg ini, hasilnya omega sama dengan akar dari 12,5. Nah, akar dari 12,5 ini sama dengan
3,54, kita tambahkan satuannya radian per sekon. Setelah kita mendapatkan nilai untuk frekuensi sudut, maka kita tinjau lagi untuk nilai dari frekuensi biasa. Maka persamaannya itu F sama dengan omega per dengan 2pi. Lalu kita substitusikan nilai dari omega ini yang tadi kita sudah dapatkan adalah 3,54 radian per sekon. 3,54 radian per sekon. Lalu per dengan 2pi. Nah, nilai dari 2pi ini yang kita ketahui adalah 6,28. Maka F sama dengan 3,54 dibagi 6,28 ini sama dengan 0,56 Hz. Nah, sehingga hasil untuk penyelesaian ini, karena balok itu dilepaskan dia dari keadaan diam pada simpangan maksimum, maka seluruh energi sistem berupa energi potensial Pegas dan energi total osilator harmonik itu dia diberikan oleh setengah konstanta Pegas dan dikali dengan kuadrat amplitudo. Nah, sekarang untuk bagian B ini kita menentukan nomor kuantum osilator harmonik. Nah, untuk osilator harmonik kuantum ini diberikan oleh persamaan En sama dengan N tambah 1/2 dikali dengan H bar omega. Nah, dengan N ini adalah nomor kuantum di mana nomornya itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu H bar itu adalah konstanta, H bar ini adalah konstanta Planck dan omega ini adalah frekuensi sudut osilator. Nah, dari data yang kita ketahui dari soal di mana pada bagian A itu telah diperoleh energi total sistem klasik atau E itu sama dengan 2 Joule. Lalu frekuensi sudutnya itu atau omeganya itu sama dengan 3,54 radian per sekon. Lalu kita ketahui bahwa konstanta Planck tereduksi atau H bar itu sama dengan 1,055 dikali dengan 10⁻⁴ Joule sekon. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai H barnya. Maka di sini H bar dikali dengan omega sama dengan kita masukkan nilai H barnya itu sama dengan 1,055 dikali 10⁻⁴ Joule sekon. Lalu kita kalikan dengan nilai omeganya itu yaitu 3,54 radian per sekon. Kita pangkatkan dengan -1. Nah, karena Joule sekon ini dikali dengan S pangkat -1 sehingga hasilnya itu Joule. Maka H bar omega sama dengan 3,73 dikali dengan 10⁻⁴ Joule. Lanjut, kita substitusi ke dalam persamaan energi yang ini di mana E sama dengan N tambah 1/2 dikali dengan H bar omega.
Maka kita masukkan nilai E-nya itu sama dengan 2 Joule sama dengan N tambah 1/2. Kita kalikan dengan nilai H bar omega ini sama dengan 3,73 dikali 10 pangkat minus 34 Joule. Maka selanjutnya itu kita bagi kedua ruas dengan 3,73 dikali 10 pangkat minus 34 ini dengan satuan Joule kita saling menghilangkan Joule yang ini dan yang ini. Maka N sama dengan, maka kita dapat tulis 2 Joule per dengan 3,73 kali 10 pangkat minus 34 Joule ini sama dengan N tambah 1/2. Nah, lalu N ini tambah N yang ini kita substitusikan ke depan, N tambah 1/2 sama dengan nilai dari yang ini adalah 5,36 dikali 10 pangkat 33. Nah, sehingga N sama dengan 5,36 dikali dengan 10 pangkat 33. Nah, dengan menyamakan energi klasik dengan energi osilator harmonik ini, kita peroleh nomor kuantum yang besar, yaitu orde 10 pangkat 33. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem berada pada limit klasik di mana efek kuantisasi energi tidak lagi teramati. Sekarang kita lanjut untuk menyelesaikan soal nomor 2, yaitu untuk gelombang de Broglie. Nah, di sini diketahui ada massa peluru M sama dengan 1 gram. Nah, 1 gram ini sama dengan 1 dikali dengan 10 pangkat minus 3 kilogram. Jadi dari gram ini kita hentar ke kilogram. Lalu ada kecepatan peluru atau V-nya ini sama dengan 650 meter per sekon, dan ada H atau konstanta Planck yang mana nilainya adalah 6,62 dikali dengan 10 pangkat minus 34 Joule second. Nah, jadi di situ ditanya untuk panjang gelombang dan juga frekuensi. Untuk menjawab kedua pertanyaan lambda dan juga frekuensi ini, yang pertama kita menyelesaikan untuk lambda atau panjang gelombang. Maka persamaan untuk panjang gelombang de Broglie ini dapat kita tulis sebagai lambda sama dengan H per dengan P. Nah, di mana P ini, P sama dengan, kita tahu P ini adalah momentum. Momentum itu M dikali dengan V. Lalu kita substitusikan P sama dengan M-nya ini kita masukkan 1 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Jadi 1 dikali 10 pangkat minus 3 kilogram dikalikan dengan nilai V-nya ini, yaitu 650 meter per sekon. Maka P ini sama dengan 0,65 kilogram meter per sekon. Nah, selanjutnya
lambda ini sama dengan H per P, maka lambda sama dengan kita masukkan nilai H yaitu 6,62 dikali dengan 10 pangkat minus 34 Joule second dibagi dengan nilai dari P, yaitu yang ini 0,65 kg meter per second. Lalu karena Joule dengan Joule ini sama dengan, maka kita peroleh nilai lambda yaitu 1,02 dikali dengan 10 pangkat minus 33 meter. Nah, ini adalah nilai untuk lambda. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai untuk frekuensi gelombang de Broglie. Maka persamaan untuk energi kinetik itu E sama dengan 1 per 2 mv kuadrat. Nah, lalu kita substitusikan E sama dengan 1/2 dikali dengan nilai M-nya itu sama dengan 1 dikali dengan 10 pangkat minus 3 lalu dikalikan dengan V kuadrat atau 650 dikuadratkan. 650 kita kuadratkan, maka E ini sama dengan 211,25 Joule. Nah, lalu selanjutnya itu kita hubungkan dengan frekuensi, energi dan frekuensi, maka persamaannya itu dapat kita tulis E sama dengan HF, sehingga F sama dengan E per dengan H. Maka kita substitusikan F sama dengan nilai dari E yang sudah kita dapat yaitu 211,25 Joule. Kita bagi dengan H, nilai H yang tadi yaitu 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 Joule, maka F ini kita dapatkan 3,19 dikali 10 pangkat 35 Hz. Nah, sehingga hasil akhirnya itu untuk nilai lambda yang ini sama dengan 1,02 dikali 10 pangkat 33 meter, dan juga nilai untuk frekuensinya itu sama dengan 3,19 kali 10 pangkat 35 Hz. Nah, di sini karena panjang gelombang de Broglie ini sangat kecil dengan frekuensi sangat besar, maka gelombang ini teramati dan peluru berperilaku sebagai partikel klasik. Penyelesaian soal nomor 3, di mana ini kita akan membuat penurunan dari persamaan gelombang hingga kita memperoleh persamaan rapat probabilitas. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat fungsi gelombang, di mana fungsi gelombang itu persamaannya psi xt sama dengan A dari xt ditambah I dikali dengan B dan ditambah dengan B dari xt, maka selanjutnya kita lihat konjugat kompleks dari fungsi gelombang di atas, maka kita tulis psi konjugat
dari xt sama dengan A dari xt dikurang dengan I dikali dengan B dari nilai xt. Nah, selanjutnya kita melihat definisi rapat probabilitas. Maka di sini kita dapat tulis rho xt sama dengan psi konjugat dari xt dan kita kalikan dengan psi dari xt. Nah, selanjutnya kita substitusi untuk fungsi gelombang. Maka di sini rho dari xt sama dengan A dikurang dengan IB, lalu kita kalikan dengan A ditambah dengan IB. Maka hasil perkalian bilangan kompleks ini adalah rho dari xt sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, maka kita dapat lihat bentuk akhir untuk rapat probabilitasnya itu rho dari xt sama dengan kita dapat tulis nilai mutlak dari psi xt kita kuadratkan. Nah, karena A kuadrat dan B kuadrat ini selalu bernilai positif atau 0, maka rapat probabilitas ini selalu merupakan bagian bilangan real positif dan tidak bernegatif. Nah, dengan demikian walaupun fungsi gelombang bersifat kompleks dan rapat probabilitas yang diperoleh selalu bernilai real dan positif. Selanjutnya kita menyelesaikan soal nomor 4 di mana di sini disuruh untuk kita menurunkan fungsi gelombang untuk persamaan Schrödinger psi x AE pangkat IKX tambah BE pangkat minus KX. Nah, untuk itu yang pertama untuk membuktikan persamaan ini yang pertama itu kita pisahkan fungsi menjadi suku. Maka kita dapat tulis psi x sama dengan AE IKX tambah BE minus IKX. Nah, lalu kita buat untuk turunan pertama dari nilai AE I pangkat I KX ini. Sehingga di sini kita dapat tulis D per DX untuk nilai E. Ini kita pangkatkan dengan UX. Maka sama dengan U aksen dikali dengan X E pangkat U dikali dengan X. Nah, lalu di sini kita dapat tulis D per DX sama dengan A E pangkat IKX
sama dengan A dikali IK dikali eksponensial IKX sama dengan IK, kita tuliskan kembali A eksponensial pangkat IKX. Nah, lalu kita cari turunan kedua. Kita cari turunan kedua, maka yang pertama di sini kita pakai D per dx dalam kurung E pangkat U dikalikan dengan X, maka U aksen dikali dengan X eksponensial pangkat U dikali dengan X. Ini kita dapat tulis D per dx dikalikan dengan A eksponensial pangkat IKX sama dengan A dikali IK dikali dengan eksponensial pangkat IKX. Maka di sini sama dengan IK A eksponensial IKX. Nah, setelah itu kita melihat untuk turunan suku kedua. Maka di sini D per dx dalam kurung B eksponensial pangkat minus KX sama dengan B dikali dengan minus K dikali eksponensial pangkat IKX. Di sini minus sama dengan minus IK B eksponensial pangkat minus IKX. Nah, dari sini kita sudah dapatkan turunan yang pertama yaitu IK A eksponensial IKX dan turunan kedua yaitu minus IK BE minus pangkat minus IKX. Lalu kita gabungkan kedua turunan. Kita gabungkan, maka kita tulis dpsi per dx sama dengan kita masukkan nilai ini yaitu IK A eksponensial pangkat IKX dikurangi dengan IK B eksponensial pangkat minus IKX. Selanjutnya kita menyelesaikan untuk soal nomor 5, di mana di sini kita akan menurunkan rumus untuk persamaan Schrödinger yang bergantung waktu. Di sini yang pertama itu kita lihat untuk persamaan gelombang. Di mana persamaan yang kita gunakan yaitu psi xt sama dengan A eksponensial pangkat I KX kurang omega T. Nah, selanjutnya untuk penurunannya maka dapat kita tulis dpsi per dt sama dengan minus I omega A eksponensial pangkat I kali KX kurang omega T. Lalu dpsi per dt sama dengan minus I omega A eksponensial I KX omega T ini sama dengan psi, maka kita tulis di sini I omega psi. Selanjutnya kalau kita tinjau dari energi, maka di sini kita tulis E sama dengan
H bar dikali dengan omega. Maka dapat kita tulis, kita kalikan dengan psi, maka Fc sama dengan H bar dikali omega psi. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas ini dengan minus I, maka minus I Fc sama dengan H bar dikali minus I omega psi sama dengan minus I Fc sama dengan H bar dikali dengan I omega psi ini sama dengan d psi per dt. Maka dapat kita tulis di sini d psi per dt. Lalu minus I ini kita H bar ini kita bagi dengan minus I, maka kita tulis Fc sama dengan H bar per dengan minus I dikali dengan d psi per dt. Lalu Fc sama dengan H bar per dengan minus I dikali d psi per dt. Lalu kita bagi dengan I per dengan I. Nah, I per I ini sama dengan 1, jadi dia tidak mempengaruhi. Karena kita akan mencari nilai untuk I H bar. Jadi, sekarang kita kalikan minus I dikali I. Maka kita ingat I ini kan dia bilangan imajiner, di mana nilainya itu sama dengan akar min 1. Maka kalau min I dikuadratkan sama dengan minus akar min 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya itu minus 1 minus 1 sama dengan minus kali minus kan plus, jadi di sini hasilnya 1. Maka di sini dapat kita tulis Fc sama dengan H bar per dengan 1 d psi per dt dikali dengan I. Lalu Fc sama dengan H bar bagi 1 ini sama dengan H bar. Jadi lanjut kita tulis d psi per dt. Kemudian kita substitusikan I ini ke depan, maka menjadi I H bar d psi per dt. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita perlu ingat bahwa Fc pada persamaan gelombang untuk yang tak bergantung waktu itu nilainya sama dengan minus H bar kuadrat per 2M d psi per dt ditambah dengan V psi. Maka kita langsung substitusi untuk nilai Fc ini, kita pakai nilai yang sudah kita dapat, yaitu yang ini. Maka kita tulis I H bar d psi per dt sama dengan minus H bar kuadrat per 2M d psi per dt ditambah V psi. Nah, dari hasil yang sudah didapatkan ini sehingga kita dapat lihat bahwa fungsi gelombang partikel bebas serta hubungan energi dan momentum ini diperoleh persamaan Schrödinger yang bergantung waktu untuk satu dimensi. Selanjutnya kita menyelesaikan soal nomor 4, di mana di sini disuruh untuk kita menurunkan fungsi gelombang untuk persamaan Schrödinger psi x AE pangkat I KX tambah BE pangkat minus KX.
Nah, untuk itu yang pertama untuk membuktikan persamaan ini, yang pertama itu kita pisahkan fungsi menjadi suku. Maka kita dapat tulis si X sama dengan AE IKX tambah BE minus IKX. Nah, lalu kita buat untuk turunan pertama dari nilai AE I pangkat IKX ini. Sehingga di sini kita dapat tulis D per DX untuk nilai E. Ini kita pangkatkan dengan UX. Maka sama dengan U aksen dikali dengan X, E pangkat U dikali dengan X. Nah, lalu di sini kita dapat tulis D per DX sama dengan A E pangkat IKX sama dengan A dikali IK dikali eksponensial IKX sama dengan IK, kita tuliskan kembali A eksponensial pangkat IKX. Nah, lalu kita cari turunan kedua. Kita cari turunan kedua, maka yang pertama di sini kita pakai D per DX dalam kurung E pangkat U dikalikan dengan X, maka U aksen dikali dengan X eksponensial pangkat U dikali dengan X. Ini kita dapat tulis D per DX dikalikan dengan A eksponensial pangkat IKX sama dengan A dikali IK dikali dengan eksponensial pangkat IKX. Maka di sini sama dengan IK A eksponensial IKX. Nah, setelah itu kita melihat untuk turunan suku kedua. Maka di sini D per DX dalam kurung B eksponensial pangkat minus KX sama dengan B dikali dengan minus K dikali eksponensial pangkat IKX. Di sini minus sama dengan minus IK B eksponensial pangkat minus IKX. Nah, dari sini kita sudah dapatkan turunan yang pertama yaitu IK A eksponensial IKX dan turunan kedua yaitu minus IK BE minus pangkat minus IKX. Lalu kita gabungkan kedua turunan. Kita gabungkan, maka kita tulis depsi per DX sama dengan kita masukkan nilai ini yaitu IK A eksponensial pangkat IKX dikurangi dengan IK B eksponensial pangkat minus IKX. Selanjutnya
Kita menyelesaikan untuk soal nomor 5, di mana di sini kita akan menurunkan rumus untuk persamaan Schrödinger yang bergantung waktu. Di sini yang pertama itu kita lihat untuk persamaan gelombang, di mana persamaan yang kita gunakan yaitu psi xt sama dengan A eksponensial pangkat I kx kurang omega t. Nah, selanjutnya untuk penurunannya maka dapat kita tulis d psi per dt sama dengan minus I omega A eksponensial pangkat I kali kx kurang omega t. Lalu d psi per dt sama dengan minus I omega A eksponensial I kx omega t ini sama dengan psi, maka kita tulis di sini I omega psi. Selanjutnya kalau kita tinjau dari energi, maka di sini kita tulis E sama dengan H bar dikali dengan omega. Maka dapat kita tulis, kita kalikan dengan psi, maka E psi sama dengan H bar dikali omega psi. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas ini dengan minus I, maka minus I E psi sama dengan H bar dikali minus I omega psi sama dengan minus I E psi sama dengan H bar dikali dengan I omega psi ini sama dengan d psi per dt. Maka dapat kita tulis di sini d psi per dt. Lalu minus I ini kita H bar ini kita bagi dengan minus I, maka kita tulis E psi sama dengan H bar per dengan minus I dikali dengan d psi per dt. Lalu E psi sama dengan H bar per dengan minus I dikali d psi per dt. Lalu kita bagi dengan I per dengan I. Nah, I per I ini sama dengan 1, jadi dia tidak mempengaruhi. Karena kita akan mencari nilai untuk I H bar. Jadi sekarang kita kalikan minus I dikali I. Maka kita ingat I ini kan dia bilangan imajiner, di mana nilainya itu sama dengan akar min 1. Maka kalau min I dikuadratkan sama dengan minus akar min 1 dikuadratkan. Jadi hasilnya itu minus 1 minus 1 sama dengan minus kali minus kan plus. Jadi di sini hasilnya 1. Maka di sini dapat kita tulis E psi sama dengan H bar per dengan 1 d psi per dt dikali dengan I. Lalu E psi sama dengan H bar bagi 1 ini sama dengan H bar. Jadi lanjut kita tulis d psi per dt. Kemudian kita substitusikan I ini ke depan, maka menjadi I H bar d psi per dt. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita perlu ingat bahwa E psi pada persamaan gelombang untuk yang
tak bergantung waktu itu nilainya sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dpsi per dt ditambah dengan Vpsi. Maka kita langsung substitusi untuk nilai Fc ini, kita pakai nilai yang sudah kita dapat, yaitu yang ini. Maka kita tulis IH bar dpsi per dt sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dpsi per dt ditambah Vpsi. Nah, dari hasil yang sudah didapatkan ini sehingga kita dapat lihat bahwa fungsi gelombang partikel bebas serta hubungan energi dan momentum ini diperoleh persamaan Schrödinger yang bergantung waktu untuk satu dimensi. Nah, demikian penjelasan soal-soal tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.